Saya kok, dan juga mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, pernah ada yang berpendapat ini, udah deh jangan soleh-soleh deh, jangan terlalu baik, rata-rata orang baik tuh dipanggilnya cepet. Betul, pernah dengar gitu ya Bu? Iya. Tapi saya juga ngelihat kok seperti itu. Contoh nih, ya dari belakangan ini saya banyak berteman dengan ustadz-ustadz gitu ya. Teman-teman ustadz saya rata-rata banyak yang dipanggil muda-muda. Betul, dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Berapa tuh? umur 40 40 ya? pas. Kejadiannya hanya beberapa meter di depan rumah mertua saya di Pondok Indah. Itu kejadiannya kita tahu sekali. Waktu itu saya masih jadi pembawa acara di Net TV Pagi. Ya, terus belum lama ini kita kehilangan juga dari guru kita almarhum Ustadz Arifin Ilham yang belum genap juga sampai menyentuh kepala 5. Orang-orang yang kita tahu dalam kesehariannya benar-benar berada dalam jalannya Allah seperti itu. Nah, apakah hal seperti itu memang benar adanya? Karena dari cerita banyak juga sahabat-sahabat yang berjuang di jalan Allah dipanggilnya di usia muda. Itu bagaimana Ustaz menyikapi itu? Jadi kalau gitu biar supaya umur panjang gak usah baik-baik Iya, gitu. jangan baik-baik amat Iya, lah begitu. gitu katanya Ustaz. Nanti aja deh tobatnya ya. Kira-kira kan katanya kalau umatku itu kan umurnya 60-an gitu ya. sampai 70 ya, nantilah 55, 58 gitu, nanti 60 nah baru gitu kan. Betul juga, saya umur berapa sekarang? Ini hadis apa nih, saya salah. Gimana nih? Tolong diluruskan Ustaz kalau yang bengkok-bengkok. Salah berbuat berawal dari salah berbuat. Kesalahan berbuat, action, itu berawal kalau kita mundur ke hulu, hilirnya ibarat sungai pergi ke laut. Kalau air yang akan sampai ke laut itu butek, hitam, kotor, itu kita mesti pergi telusuri ke hulu. Keliru dalam berbuat berawal dari keliru berpikir. Keliru berpikir berawal dari keliru membaca, keliru melihat, keliru mendengar. Maka berawal dari salah baca, salah dengar, salah pikir, salah action, salah amal. Dan yang paling fatal sampai di akhirat masuk ke tempat salah bersama orang-orang yang salah, nar jahannam khalidin fiha. Maka perlu kita luruskan, dunia ini adalah tempat ujian. Ada orang-orang yang memang diberikan Allah SWT umurnya pendek, tapi ada yang diberikan Allah panjang, semua sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Ada juga orang baik umurnya panjang, Mbah Mun kiai tertua lebih 90 tahun. Dr. Mahathir Muhammad, pemimpin muslim disegani di seluruh dunia, bahkan Zakir Naik tetap dia bela sampai hari ini, umur 93 tahun. Bahkan dalam hadis dikatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, itulah manusia yang terbaik. Adapun orang muda baik meninggal, Habib Munzir Al-Musawwar. Tapi berapa banyak juga anak-anak muda yang tidak sampai tua mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati sakau, mati makan pil anjing gila. Jadi kalau ada orang berpikir, jangan baik-baiklah, UJ meninggal muda, Habib Munzir meninggal muda, Ustaz Arifin Ilham meninggal muda, sampel yang dia pakai tidak tepat. Lalu kenapa dia berpikir seperti itu? Setan berhasil. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang bisik begini ini dua, jin dan manusia. Termasuk Kang Adrian sudah dibisikin nas. Alhamdulillah hari ini kita ketemu, ternyata bisikan-bisikan teman-teman tadi. Jadi kalau nanti setelah ngaji ini tetap ada nas yang ngomong begitu, ente gak usah hijrah lah, gak usah lah ikut sama artis-artis hijrah Kang Adrian, toh yang cepat meninggal yang hijrah-hijrah. Maka baca ayat kursi cepat-cepat, Allahumma yudhladha, karena bisikannya tidak kepada kebaikan. Oleh sebab itu kita pahami hakikat hidup dalam Quran. Likulli ummatin ajal, sudah ada ajalnya.
idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Orang baik meninggal cepat sudah ketetapan Allah, orang jahat meninggal lama bukan karena jahatnya, orang soleh meninggal cepat bukan karena kesolehannya, tapi karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah. Makanya sebelum ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, akidah yang pertama, keyakinan, supaya jangan sampai salah mendengar, salah membaca, salah melihat, salah berpikir, dan salah beramal. Kenapa belum hijrah? Kalau cepat hijrah, cepat mati. Na'udzubillah. Ditunda hijrah, nantilah setelah pensiun, nantilah setelah tawaran kerja mulai kurang, nantilah setelah agak tua, nantilah setelah lipstik gak melekat lagi di bibir, nantilah setelah bedak ini harganya melambung tinggi. Tapi pada akhirnya rupanya ketetapan Allah. Berapa banyak orang mau bunuh diri gak mati? Pergi ke dokter, tanya, ibu dokter, pak dokter, pernah gak nangani orang mau bunuh diri gak mati? Sering kali pak ustaz. Bukui mulut gak mati-mati. Ternyata mau minum racun, ini minum sampo. Gak mati. Berapa banyak orang gantung diri gak mati? Diambil selendang, ikat, jatuh ke bawah, patah kayu, berat 125. Makanya sebelum bunuh diri, diet dulu, Disurvei dulu gitu Ustaz. Jangan dong. artinya apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka pergi duluan? Menurut ilmunya Allah, orang ini lebih baik cepat pergi karena Allah sayang dengan dia. Kenapa orang ini bisa dipanjangkan umurnya? Menurut ilmu Allah, makin lama dia di dunia, makin banyak menebarkan manfaat. Ini orang, kalau dia lama di dunia, ini banyak orang yang akan tersentuh, karena dia sekali ngomong, followernya banyak sekali. Amin. Kenapa? Karena dia artis hijrah. Makanya artis-artis hijrah ini panjang umurnya, insya Allah. Amin. Jadi Kayaknya berdasarkan dalam nih. follower ya kayaknya ya. Iya, Oh, iya. iya, saya tambahin nih followernya ya kalau gitu. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Nah Ustaz, jadinya buku ini baiknya tuh dibaca oleh siapa sih? Apakah untuk seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak juga layak untuk baca, atau kayak tadi Ustaz bilang ya ini usia 30 ke atas deh? Atau gimana? Kadang di kantor-kantor kan ada kultum tuh. Ya, kajian Ya. perkantoran gitu ya. Bahkan kemarin bapak-bapak dari kepolisian yang dapat tugas dari UN, United Nations, PBB, di perbatasan daerah konflik di Afrika Utara, Ustaz, tolong kasih kami bahan kultum, Ustaz. Itu menunjukkan kematian tidak melihat usia. Ya, ya baru sebentar ya. Tolong Ustaz kasih kami bahan untuk kultum Ustaz, karena kami di tempat konflik itu satu-satunya bergantung adalah dengan ibadah. Rupanya tentara, polisi yang utusan Indonesia ke daerah konflik itu mereka sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, habis itu kultum. Jadi kultum ini bisa kultum zuhur kisah pertama, kultum besok kisah kedua, kultum cicil, atau di masjid buat pengajian singkat habis sholat subuh hari Ahad bahas kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga. Atau ibu dengan anaknya sebelum tidur malam, selama ini dia bacakan cerita, ya cerita tentang Pangeran Kodok yang kita pun tak tahu apa manfaatnya, apa cerita di balik itu. Sebelum tidur diajak nyanyi, bangun balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah Kuning hijau Ustaz. merah kuning hijau di langit yang biru. Dan ketika itu loh, saking lamanya rumah sakit kecil, ketika meletus balon hijau, Iya. begitu banyak warna lain, kenapa mesti hijau yang meletus? Kenapa tidak merah? Kenapa tidak kan biasanya yang jahat itu hitam. Meletus balon hitam. Nah,
Yang pakaian hitam bukan berarti jahat. Ya. Baik. Lebih baik pakaian hitam hatinya putih. Nanti yang pakaian putih pula tersinggung. Artinya apa? Ini bisa dibaca oleh siapapun, baik membaca maupun membacakan. Membacakan untuk orang. Pasien di rumah sakit dia menyangka Allah tak sayang sama dialah yang satu-satunya yang paling. Orang sakit itu psikologisnya down. Ternyata setelah dibacakan, bapak sakit mau meninggal, Nabi aja meninggal. Iya. Sahabat-sahabat Nabi aja, mungkin dia baca udah nggak bisa. Kita ceritakan begini akhir kesudahannya. Begitu juga dengan orang-orang yang sombong, penguasa, perlu juga dikasih hadiah ini. Orang yang baru nikah Pak Ustaz, kasih, biar dia jangan menyangka kalau baru nikah malaikat maut lupa. Ini banyak orang salah sangka sekarang. Bagus, wallahu a'lam. Nah kalau tadi ya udah dibilang banyak pertanyaan kalau saya mas soal ini. Lanjut. Tadi kan misalnya kita membacakan buat anak-anak ya itu ibu ya, bisa aja kita dengan gaya kepada anak-anak. Nah kalau problemnya saya nih Ustaz, kemudian anak saya umur pas setengah tahun dia bertanya, mati itu apa sih bun? Aduh, tanya ayahmu nak, jawab saya begitu. Jadi menimbulkan pertanyaannya, Allah tuh ada di mana bun? Wah saya jujur saya tak kesal, apa saya harus WhatsApp Ustaz gitu untuk coba saya tanyakan jawabannya. Jadi gimana tuh Ustaz kalau dalam Al-Quran digunakan istilah bilisani qaumihi, dengan bahasa kaum. Jadi dengan anak-anak kita tidak bisa seperti saya ngajar di kampus. Ketika misalnya anak-anak nanya, mati itu apa sih? Mati menurut etimologi adalah, mati menurut terminologi juz 18 halaman 21. Jadi simple, sederhana, tapi mengena. Dan yang paling bisa menyampaikan ini adalah programmer. Tadi malam ada anak kecil duduk di dekat saya, gak mau pergi, masih kecil. Terus dia bawa iPad-nya, dia main game. Perempuan saya lihat masuk kamar mandi, kemudian mandi, kemudian setelah itu sisir rambut, kemudian itu saya tanya, ini bisa nggak dimainkan perempuan ini pakai mukena, sholat, baca yasin? Padahal itu amat sangat bisa. Nggak ada Ustaz, nggak ada programnya. Bayangkan kalau game itu dilanjutkan oleh programmer kita, karena anak-anak yang seusia ini tidak bisa diceramahi oleh Ustaz. Andai di depan saya sekarang ada anak-anak, semuanya pasti ngobrol. seru sendiri? Nah, serius sendiri. Oleh sebab itu amat sangat membantu saya ajak adik-adik programmer, anak-anak muda, kalian nggak perlu ceramah, nggak perlu kasih kultum, tapi buatkan dengan bahasa mereka, dengan game yang mendidik. Itu amal jariah yang tidak akan putus dengan kematian. Adapun Teh Desi untuk menjelaskan ke anak tentang masalah mati, simpelnya di dalam badan itu ada roh itu dalam diri, sehingga yang membuat menjadi bernafas. Allah Ta'ala buat kita hidup. Apa sih ruh itu? Ya seperti HP mama ini di cas dia, nanti akhirnya dia lowbat, nanti akhir itu nanti lama-lama akhirnya 5%, akhirnya 1%, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Habis dia kalau sudah mati itu MP4 nggak bisa, MP3 nggak bisa, dengar lagu nggak bisa, pokoknya habis sudah, dan nggak bisa dicas lagi sudah. Nah, jadi lebih banyak dengan contoh. Makanya Al-Quran seringkali ngasih contoh, misal masalah sedekah. Seandainya Allah pakai bahasa simple, bersedekahlah kamu pahalanya banyak, cukup. Ustaz, kalau sedekah pahalanya banyaknya, sedekah pahalanya banyak. Tapi Allah ingin buat kita lebih paham, dia gunakan bahasa kiasan. Kamathali habbah, satu biji, abbatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir, 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap cabang ada 100 biji. Langsung terbayang di benak kita, satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang ada 100, 1 kali 7 kali 100, 700. Sebenarnya Allah hanya ingin menjelaskan satu kata, banyak.
mati. Itu juga, gimana sih mati itu mah? Mati udah mati, jangan tanya-tanya. Jauh sekali. Bisa kita contohkan matinya laptop, matinya handphone, sesuai dengan kemampuan dia. Yang penting pesan-pesannya sampai, insya Allah. Dan kita melalui buku ini bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah dalam menghadapi kematian. Mungkin saya yakin teman-teman belum sempat membaca. Ada nggak yang sangat berkesan dari 35 ini yang paling sederhana, cerita salah satu dari 35 itu, Ustaz, bagaimana para sahabat dalam menyambut kematian seperti itu? Orang selevel Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Abdurrahman bin Sahar Ad-Dusi, sebanyak 5.000 lebih. Dan dia pula sahabat panjang umur, hidup bersama Nabi SAW walaupun 3 tahun, tapi karena dia tinggal di Suffah dekat rumah Nabi, ikut makan dengan Nabi, jalan dengan Nabi, perang dengan Nabi. Dia bentangkan sorbannya supaya Nabi duduk tidak di atas pasir. Hafalannya paling kuat, tapi menjelang kematiannya tetap juga menangis tentang kekhawatiran dia apakah dia selamat atau tidak. Sedangkan kita tidak berjumpa dengan Nabi, meriwayatkan hadis hanya satu-satu, ilmu tidak banyak, amal tidak banyak. Abu Hurairah berzikir malamnya, dia buat tali, dia ikat simpul tali panjang Al-Ma'uqdah 2000 simpul. Dia tidak akan tidur sebelum memetik simpul tali ini 2000. Subhanallah. Tapi menjelang kematiannya tetap juga melelehkan air mata, khawatir takut tidak selamat di hadapan Allah. Nabi memang sudah jamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia tetap masuk surga. Jaminan dari Allah. Ya, Allah menjamin semua kita ini selamat masuk surga. Amin. Tapi dalam hati kita ada kekhawatiran, apakah aku ini masuk ikhlas tulus? Apakah ibadahku ini diterima Allah? Jadi sebenarnya kita sedang mengukur bayang-bayang kita, sedang melihat diri kita. Kita jauh di bawah Abu Hurairah. Mestinya air mata kita lebih banyak menangis. Mestinya kita lebih takut dan kita lebih bersemangat untuk beramal. Saya ambil contoh itu karena beliau salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Dan As-Saffah, salah seorang yang paling banyak dosanya, di akhir hidupnya itu kena laknat luar biasa. Zalim, hobinya membunuh. Kita selama ini kita lihat nama hobi badminton, nama hobi nyanyi. Tidak, hobi membunuh. Di akhir hayatnya sakit dalam luar biasa, sakit. Akhirnya diikat daging pakai benang, maaf, dimasukkan ke dalam tubuhnya, dibiarkan beberapa menit, dicabut lagi, daging itu penuh dengan ulat menghantam dalam. Dia sezaman dengan tabi'in, Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Nama tabi'innya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, Imam Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh, sudah nggak tahan lagi. Doakan supaya aku cepat mati. Doa dia menjelang mati, Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin mengampunkan aku. Ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang mengatakan tak mungkin Allah mengampunkan aku, tapi tetap ada secerca harapan dalam hatinya bahwa Allah mengampunkan dia. Jangan pernah berputus asa, walaupun kita pernah salah, pernah silap. Paling tidak di akhir-akhir ujung-ujung usia kita itu, bahwa usia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tapi ada yang bisa dirubah adalah bagaimana kita menjalani sisa-sisa usia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita jenguk di rumah sakit, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Kita tolong dia, kita bantu dia, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Yang kita rubah adalah bagaimana kualitas hidup dia menjelang mati itu lebih baik atau tidak. Itu saja.
Maka ketika kita melihat orang sakit, kita bawakan makanan, kita tenangkan pikirannya, dia tetap mati juga. Maka jangan kita stres. Kita, Ustaz, ya, yang Ustaz jenguk di ICU kemarin mati. Aduh, tidak. Tapi paling tidak dengan kedatangan kita ke sana, hidup dia itu berkualitas. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan dengan bercerita tentang kematian, dan kita siap juga menyiapkan orang lain. Andailah semua orang takut tentang kematian ini, saya kira KPK tidak terlalu sulit kerja. Iya ya. Ustaz, jadi kalau umpamanya misalnya ada sanak keluarga kita, ya teman, sahabat yang katakanlah sedang dalam keadaan yang sakratul maut, apa buat kita ini yang dalam keadaan sudah hadir di sini, sudah mendapatkan banyak nasihat-nasihat dari Ustaz yang kita bisa bantu atau lakukan kepada mereka yang tadi sudah mungkin akan dipanggil terlebih dahulu? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara, urusan, masalah yang sulit dan susah, maka Allah akan memudahkan. Termasuklah susahnya sakaratul maut menjadi mudah, menjadi ringan ketika dibacakan surat ini. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, dalam muqaddimah surat Yasin, membacakan surah Yasin di ruang ICU, di rumah sakit, izin sama perawat, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim. Beringatkan dia. Kemudian orang yang berada di sekelilingnya itu semuanya berzikir. Anaknya, mantunya, temannya, sahabatnya, atasannya, kawannya, semuanya berzikir. Ada zikirnya salawat, ada zikirnya tasbih, ada zikirnya tahmid, ada zikirnya tahlil, ada zikirnya la haula wala quwata illa billah. Semuanya berzikir tenang. Ada satu orang yang membisikkan ke telinga sebelah kanan talqin, la ilaha illallah. Satu baca Yasin meringankan, yang lain berzikir. Sekarang kita lihat tidak gitu. Yang satu nangis, mama, yang satu lagi moto. Oh ya, Ya iya tuh zaman sekarang. Gimana ya? orang mau sakratul maut masih sempat. Ya. Gimana? Oleh sebab itu ini penting, karena banyak orang yang mempersiapkan nikah. Ya, banyak pasti. Banyak orang yang mempersiapkan walimah. Bahkan ada IO-nya, event organizer untuk nikah dan walimah. Ya, tapi IO mati. IO menyediakan sakratul maut. Wah, peluang bisnis tuh. Kita tidak mau buat IO itu. Kita cuma mau semua ini dilaksanakan oleh keluarga. Di mana Sayyidina Ali, di mana Abdullah bin Abbas, di mana Fadl bin Abbas, di mana Sayyidina Al-Hasan, di mana Sayyidina Al-Husain, saat sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah musyawarah siapa pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Ubadah. Kata golongan Ansar orang Madinah yang layak jadi pemimpin setelah Nabi, Sa'ad. Kata orang Makkah yang layak menjadi pemimpin Nabi, Umar. Ali di mana? Abbas di mana? Abdullah bin Abbas di mana? Fadl bin Abbas di mana? Hasan di mana? Husain di mana? Semua keluarga dekat mengurus jenazah Nabi SAW. Keluarga dekat kita lah yang mengurus jenazah kita. Keluarga dekat kita lah yang berbisik ke telinga kita. Tapi kenyataannya sekarang, anak, menantu, keluarga justru duduk di ruang tamu, yang mandikan di belakang orang lain. Gak benar. Makanya anak-anak muda buat pelatihan mandi jenazah. Anak-anak muda semua, karena persiapan. Sekarang terbalik. Kalau dibuat di masjid, daftarkan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Yang ikut yang tua-tua. Yang tua nggak perlu ikut, karena mereka yang mau dimandikan nanti. Nggak bisa mandi sendiri ya. Kalau bisa sih dia mandi sendiri. Justru anak kita, mudah-mudahan kita nanti yang menyelenggarakan jenazah kita adalah anak-anak kita. Amin, amin, robbal alamin. Anak-anak harus belajar.
sampai turun ke bawah memasukkan jenazah, sampai menghadapkan ke arah kiblat, membuka menutup wajah, hidung menempel ke dinding tanah itu anak kita yang serahkan semua ke orang. Ini semua di atas menangis, paling-paling istrinya jongkok, oh magang, jangan tinggalkan mama papa. Itu pun cuma sandiwara semata. Biar konten videonya bagus. Iya, buat kebutuhan konten saya itu kan. Kontennya bagus. Karena kamera streaming. Oh iya. Sampai meninggal aja streaming ya. Ibu jangan sakit hati, saya bilang itu sandiwara. Kalau mau jujur, nanti kalau lihat pemakaman ada perempuan yang mau minta masuk ke dalam, coba jangan ditahan, biar. Oh, apa? Biar dia masuk. Kita mau tes. Enggak percaya, coba. Ketika John F. Kennedy tertembak di mobil yang tidak pakai atap, apa yang dilakukan Jacqueline? Fotonya masih ada. John Kennedy terbaring, Jacqueline merangkak melompat meninggalkan mobil. Maka jangan pernah percaya sehidup